Fans Ultraman Orb wajib banget punya blockies yang set ini. Selain kita mendapatkan seluruh form dari Ultraman Orb, cuma di set ini kita mendapatkan Emerium Slayer. Tapi apakah detailnya lebih bagus daripada yang sebelumnya? Jadi langsung aja kita Gatai Kanzen Putro Toys. Ini adalah Blocky Shiny version 10 yang fokus ke series Ultraman Orb. Mulai dari Specium Zephirion, Burn Might, Hurricane Slash, Orb Origin First Debut yang putih kayak begini, Ribatos musuh ikoniknya, sampai ke Emerium Slayer yang belum ada di Galaxy version. Dan seperti biasa, Shiny version itu selalu dikasih stand base dan juga ada efek-efeknya gitu guys. Dan ini secretnya yang gue incer sih, yaitu Ultraman Orb Thunder Blaster yang belum ada di Galaxy version. Itu pas Galaxy version 14 belum keluar ya. Sekarang Galaxy version 14 sudah keluar, udah ada si Orb Thunder Blaster, tapi tetap jauh banget perbandingannya sama secretnya SV10 ini guys. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita raki Ultraman Orb Specium Zephirion yang warnanya ini gue suka banget, antara silver, merah, hitam dan juga ungu. Bahkan menurut gue ini lebih bagus daripada Orb Origin sih untuk perpaduan warnanya. Terutama di bagian dadanya ini, motifnya tuh beneran cakep banget, kayak simetris antara kanan dan kiri kayak gitu guys. Cuman seperti biasa, bagian belakang cuman ada detail di bagian armornya aja, tapi bagian body belakangnya polosan kayak begini. Untuk bagian kaki juga masih bagus, gak ada masalah sama sekali guys. Kalau karakternya kita nyalakan, itu akan jadi seperti ini, yang dimana tambah bagus. Apalagi di bagian dadanya, dia tuh lampunya menyalanya bulat seperti itu guys. Ya sesuai dengan Ultraman Orb. Gila cakep banget gak sih? Apalagi kalau kalian lihat di bagian matanya, ini tuh ada kayak keramik detailingnya gitu, jadi nggak polosan bulat gitu aja. Untuk base-nya kita mendapatkan seperti ini, stikernya dia ada di tengah kota, dan kita juga dapat miniatur gedungnya seperti ini, yang dimana ini tuh bahannya plastik, tapi yang gue suka dia tuh motifnya motif jendela gitu guys, jendela perkantoran yang menurut gue ini bagus banget, bahkan sampai ke belakangnya kayak begini. Keren banget coy asli. Dan kalau kita pajang bareng base-nya, dia akan menjadi seperti ini. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Orb Burn Might, yang jujur aja gue kurang suka sama perpaduan warnanya, karena ya dia cuma silver dan full merah kayak begini. Masih terlalu Showa banget lah feel-nya, karena gue sendiri kurang suka sama Ultraman Showa guys. Tapi untungnya di bagian armor dadanya dan di bagian perutnya ini dikasih detail menurut gue cakep banget. Dan untuk tanduknya sendiri ini kokoh ya guys, dia nggak gampang patah dan nggak tajam sama sekali. Dan lagi-lagi kalau matanya menyala akan menjadi seperti ini, yang dimana cakep banget. Nah kalau kalian mau beli fix karakter si Orb Burn Might, kalian cari aja, karena banyak banget yang jual murah. Mungkin karena nggak suka kali sama desainnya yang kayak begini. Untuk tampilan belakangnya dia tetap ada detailnya seperti ini, meskipun bagian bodinya polos lagi. Untuk di bagian base nya kita dikasih stiker, ini mungkin kayak pergunungan yang sedang meledak kali ya. Dan di bagian belakangnya pun kita dikasih efek ledakan seperti ini, yang dimana efeknya ini tuh baru, belum ada di seri-seri sebelumnya, baik Shiny version maupun Galaxy version. Dan kalau kita pajang bareng si base-nya akan menjadi seperti ini, yang dimana itu kayak semacam jurusnya gitu dari si Burn Might modenya ini, yang dimana si Burn Might itu berapi-api dan dia langsung menabrakkan dirinya ke monsternya. Kayak begitu. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Orb Hurricane Slash. Ini salah satu favorit gue juga, karena desainnya tuh mantep banget. Dan kita mendapatkan tombaknya yang seperti ini. Meskipun bagian tombaknya ini dia transparan ya, mungkin kalau dikasih detailing-detailing gitu bakal lebih cakep sih. Jadi kalian harus nge-repaint sendiri guys. Untuk detail kakinya cukup oke, tapi lagi-lagi bagian armor dadanya ini yang bikin gue takjub banget sih sama Ultraman Orb versi Blockisnya ini. Apalagi kalau kita nyalakan, ini bakal tambah cakep banget seperti ini. Meskipun lagi-lagi bagian belakangnya dia polosan, cuman bagian armornya aja yang ada detailnya seperti ini. Tapi kalian harus hati-hati kalau kalian punya anak kecil, karena di bagian tanduk belakangnya ini cukup tajam, takutnya kecolok ke bagian mata kayak gitu. Karena ini agak sakit sih kalau ditekan kayak gini guys, jujur aja ini mah. Untuk base sendiri dia mengambil tema perkotaan gitu, dan dia dikasih efek kayak angin yang berputar gitu guys, tornado, yang dimana ini beneran cakep banget dan cocok banget sama Ultraman Orb Hurricane Slash-nya. Dipajang sedang berdiri kayak begini aja udah ganteng maksimal banget sih. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya ada Orb Origin First Debut, yang jujur gua nggak suka banget sama figur yang ini karena polosan kayak begini. Dan kalau dilihat dari dekat itu kelihatan
kelihatan banget kayak plastik banget gitu loh. Jadi agak aneh sih menurut gua. Meskipun di bagian pedangnya ini kita dikasih kayak efek jurusnya gitu, yang kalau kena cahaya dia ada efek pelangi gitu guys. Ini doang yang menurut gua bagus. Apalagi kalau kita nyalain lampunya itu terang banget kayak begini, malah jelek sih menurut gua. Kalau menurut kalian gimana? Tulis aja di kolom komentar. Untuk perbandingan dengan setnya Gilvalis itu seperti ini, harusnya orb originnya tuh kayak begini. Malah jadi cakep gitu loh daripada putih polos kayak begini. Ya meskipun gua tahu di mimpi si cewek di orb itu, orb pertama kali muncul ya mode putih kayak begini, tapi menurut gue jelek sih. Bagusan yang di setnya Gilvalis yang full warna kayak begini guys. Untuk base sendiri ini mengambil konsep persis kayak di seriesnya. Jadi dia pertama kali muncul gitu ada efek buletan seperti ini. Tapi yang gue bingung, kenapa ada gunung es di tengah hutan kayak begini? Apa sih yang dipikirin sama Blokis? Dan kalau dipajang bareng base-nya akan menjadi seperti ini, yang biasa aja, nothing special. Karena gue udah gak suka banget sama karakter si Orb Origin First Debut ini. Jadi kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Ultraman Orb Emerium Sludger, yang bentuknya ya oke lah, gak bagus dan gak jelek juga. Tapi sayang banget untuk bagian tanduknya ini gak bisa dipegang guys, sayang banget sih. Lagi-lagi banyak part yang polosan seperti ini. Cuman untungnya masih bagus di bagian armor dada dan bahunya seperti ini. Di bagian belakangnya pun juga polosan kayak begini aja. Dan kalau kita ketuk dia akan nyala seperti ini. Cuman gak tau kenapa ini punya gue jadi agak redup gini dah untuk cahayanya. Dan kalau kalian lihat lebih jelas di bagian matanya ini dia gak ada detail kayak karakter lainnya gitu. Jadi cuman polosan begini aja, sangat disayangkan sih. Untuk base sendiri mengambil scene pas dia melawan Raybatos, ada di salah satu planet gitu, dan ya memang persis kayak begini. Terus kita dikasih efek ledakan seperti di belakang yang ini. Dan kalau kita pajang bareng base-nya akan menjadi seperti ini, yang memang minimalis banget sih looks-nya. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Raybatos, yang jujur ini detailnya beneran gokil banget. Dari armor-armor yang ada di kaki, paha, tangan, sampai ke kepalanya. Dan armor di bagian betisnya ini beneran gede banget coy. Sampai ke bagian belakangnya pun ini detailnya nggak main-main sih. Untuk base-nya sendiri juga ini persis banget kayak scene pas si Raybatos ini ngelawan si Orb Emerium Sludger gitu. Dan kita juga mendapatkan efek api warna ungu yang menambah kesan jahat dari si Raybatosnya ini. Tapi yang sangat disayangkan, Raybatos versi SW10 ini nggak mendapatkan senjata tombaknya itu. Nggak kayak Galaxy version 10 yang dapet tombak yang kayak begini guys. Gue lupa namanya, cuman kayaknya bakal lebih bagus kalau dikasih tombaknya kayak begini. Jadi sangat disayangkan aja sih untuk versi Shining version 10 ini. Kita lanjut ke yang terakhir adalah Ultraman Orb Thunder Blaster. Gila, ini secret yang paling gue cari karena keren banget. Ini gue zoom dulu aja. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh banyak kayak efek retakan-retakan gitu di bagian badannya, yang menandakan kalau si orbnya kebanyakan pakai form ini dia bakal hancur badannya guys. Gila, cakep banget coy. Dan kalau kalian perhatikan di bagian pahanya, dia ini satu-satunya yang punya paha besar dibandingkan karakter lainnya. Selain itu kita dikasih dua efek listrik yang seperti ini. Ada gradasi hitam dan putih seperti ini. Kemudian ada gradasi hitam dan merah seperti ini. Kemudian kita dikasih kayak efek ledakan lagi, yang dimana ini bisa kita atur ketinggiannya sesuka kalian seperti ini. Dan ini menambah ganteng banget untuk si Thunder Blaster-nya saat dipajang guys. Bahkan di bagian stikernya pun ini ada kondisi kotak yang meledak seperti ini. Jadinya meledak. Jadi itu dia untuk review dari semua karakter Blokis Ultraman Orb Shiny version 10 plus karakter secretnya yaitu Orb Thunder Blaster. Dari semua karakter ini, mana yang jadi favorit kalian? Kalau gue sih tetap ya si Orb Thunder Blasternya ini sangar abis coy. Yaudah guys, jadi sekian dulu aja untuk review kali ini. Jangan lupa kalian like, subscribe, share juga, dan komen juga di kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang Blokis Shiny version 10 Ultraman ini. Dan jangan sampai ketinggalan untuk review Blokis Shiny version 11 yang tentu aja bakal gue review juga. Yaudah guys, sekian dulu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah.